Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Himalaya dari semester 8 Fakultas Hukum Universitas Bayangkara Jakarta Raya. Di sini saya akan menjawab soal UAS tentang efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan PSBB di masa pandemi COVID-19 di Indonesia. Jika kita berbicara tentang efektivitas, apakah efektivitas itu? Efektivitas merupakan suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang diukur dengan kualitas, kuantitas, dan waktu sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Terkait dengan penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan PSBB di masa pandemi, bisa dibilang tingkat efektivitas penegakan hukum kita itu masih 50-50. Tidak bisa dibilang buruk, tidak juga bisa dibilang baik, karena belum mencapai tujuan yang diinginkan, karena masih banyak masyarakat yang melanggar peraturan itu sendiri. Jika kita melihat teori efektivitas hukum, pelaksanaan evaluasi PSBB, kita melihat tulisan atau yang diperkenalkan oleh Surjono Sukanto. Faktor hukumnya, maksudnya adalah peraturan perundang-undangan tertulis yang berlaku umum, baik dibuat oleh pemerintah pusat maupun daerah. Dalam konteks ini, peraturan gubernur nomor 15 tahun 2020. Melihat dari segi substansi materi, tidak ada bentuk pelanggaran HAM walaupun telah terjadi pembatasan, sebab kondisi Indonesia masuk kategori state of emergency, sehingga keliru bila kita mengatakan pembatasan dalam PSBB adalah melanggar HAM. Kedua adalah faktor penegakan hukum. Faktor ini menekankan pada mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting. Kalau peraturan sudah baik tetapi kualitas petugas kurang baik, akan menimbulkan masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan atau efektivitas penegakan hukum itu sendiri adalah mentalitas atau kepribadian penegakan hukum. Realitas di lapangan selama penerapan PSBB ini, tidak satupun penegakan hukum yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya dalam hal ini adalah kita harus juga melihat bukan hanya aturan hukumnya, tetapi juga penegakan hukumnya terhadap masyarakat itu sendiri. Apakah sudah sesuai dengan yang diatur atau masih tebang pilih? Karena kita masih banyak sering melihat petugas atau penegak hukum itu masih tebang pilih dalam melakukan penegakan hukum terhadap peraturan PSBB ini. Masih banyak juga seperti tempat-tempat yang lebih sering dikunjungi oleh masyarakat yang kelas menengah ke atas, mereka tidak memberikan teguran atau peringatan. Sementara kepada orang-orang yang berjualan kecil atau hanya berjualan kopi di jalan, mereka menegak secara tegas, bahkan sampai menyita barang-barang itu sendiri. Oleh sebab itu, saya pribadi berpendapat bahwa efektivitas penegakan hukum kita itu sangat tergantung dengan mentalitas atau petugas yang menegakkan keadilan tersebut. Karena apabila penegakan hukum itu sendiri sudah berjalan baik, maka masyarakat juga akan menuruti. Artinya semua harus saling berkesinambungan antara aturan, budaya masyarakat, dan juga penegakan hukum itu sendiri. Kita tidak bisa hanya berpatok atau menyalahkan masyarakat saja yang tidak melanggar atau yang tidak mematuhi peraturan PSBB ini. Jika kita hanya melihat faktor masyarakat, sama saja kita tutup mata dengan aturan-aturan hukum atau penegakan hukum yang masih bobrok di negeri ini. Banyak sekali aturan hukum yang tidak sejalan dengan keadaan sosial yang masyarakat alami, seperti faktor ekonomi, contoh paling konkretnya. Masyarakat itu sendiri melanggar ketentuan atau melanggar peraturan PSBB ini bukan hanya karena ingin atau karena mental mereka yang rendah, tetapi karena kebutuhan ekonomi itu sendiri yang harus mengharuskan mereka untuk keluar rumah, mencari penghasilan, mencari uang untuk menghidupi keluarganya masing-masing.
kita tidak bisa melihat hanya satu sisi saja, tetapi juga banyak aspek, yaitu aspek sosiologi, ekonomi, dan juga budaya masyarakat itu sendiri. Jadi oleh sebab itu menurut saya efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan PSBB di masa pandemi ini 50-50, artinya semua harus saling berkesinambungan antara aturan hukum, penegakan hukum, dan masyarakat itu sendiri agar tercipta suatu aturan yang tegak, yang bagus, agar penyebaran COVID-19 ini bisa kita hadapi atau bisa kita kurangi dengan baik dan benar. Cukup itu saja yang bisa saya jelaskan sedikit. Mohon maaf jika masih ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.